sabana. Are you ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi, komunikasi promosional, dan teknologi informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dan mendapatkan respon. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi sangat penting karena membantu kita berbagi informasi, ide, dan perasaan dengan orang lain. Nah, terdapat juga unsur-unsur komunikasi. Dalam komunikasi, terdapat beberapa unsur penting. Nah, yang pertama ada komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Nah, yang kedua, pesan, yaitu informasi atau gagasan yang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga, media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, komunikan, yaitu feedback atau umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan. Nah, yang terakhir adalah konteks, yaitu situasi yang melatar belakangi proses komunikasi. Nah, terus fungsi komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa fungsi utama. Nah, yang pertama sebagai sarana informasi untuk menyampaikan pengetahuan dan fakta. Nah, terus sebagai sarana solusi untuk memperkenalkan nilai dan budaya dalam masyarakat. Terus ada sebagai motivasi untuk mendorong seseorang melakukan tindakan tertentu. Nah, yang terakhir itu sebagai sarana ekspresi untuk mengungkapkan perasaan dan emosi. Nah, terdapat juga jenis komunikasi. Dapat dibedakan berdasarkan cara penyampaian dan jumlah orang yang terlibat. Berdasarkan penyampaiannya, komunikasi terdiri dari komunikasi verbal, yaitu menggunakan kata-kata lisan atau tulisan, komunikasi nonverbal yaitu menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, serta komunikasi visual yaitu menggunakan gambar atau simbol. Nah, sedangkan berdasarkan jumlah orang yang terlihat, terdapat komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok atau massa. Nah, terdapat juga model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi Shannon dan Weaver menjelaskan bagaimana pesan disampaikan dari sumber informasi kepada penerima melalui suatu saluran atau media. Dalam proses tersebut dapat terjadi gangguan atau noise yang menghambat penyampaian pesan. Setelah pesan diterima, penerima akan memberikan umpan balik atau feedback kepada pengirim. Nah, hambatan dalam komunikasi sering kali terdapat hambatan yang menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Hambatan tersebut antara lain yaitu hambatan semantik karena perbedaan pemahaman bahasa, hambatan teknis atau fisik karena gangguan media, hambatan psikologis karena emosi atau prasangka, hambatan budaya karena perbedaan nilai dan kebiasaan, hambatan sosiologis karena perbedaan status sosial, serta hambatan lingkungan seperti kebisingan. Nah, jadi komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi memiliki unsur, yaitu fungsi, jenis, serta hambatan yang perlu dipahami agar proses komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, terus saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi promosional. Nah, komunikasi promosional adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk, jasa, atau tujuannya bukan hanya agar konsumen mengetahui produk tersebut, tetapi juga tertarik dan akhirnya melakukan pembelian. Nah, terdapat tujuan dan fungsi promosi. Nah, komunikasi promosional memiliki 3 fungsi utama. Nah, yang pertama itu memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, yang kedua, membujuk konsumen agar memilih dan menggunakan produk tersebut dibandingkan produk pesaing. Yang ketiga itu mengingatkan konsumen agar tetap mengingat dan menggunakan merek yang sudah dikenal. Nah, terdapat juga bauran promosi. Nah, dalam komunikasi promosional terdapat beberapa alat promosi yang bisa digunakan perusahaan. Periklanan dilakukan melalui televisi, radio, media cetak, maupun media digital. Hubungan masyarakat atau public relations digunakan untuk membangun citra positif perusahaan. Promosi penjualan dilakukan melalui diskon, kupon, atau hadiah. Penjualan personal dilakukan secara langsung kepada konsumen. Nah, sedangkan pemasaran langsung memanfaatkan media seperti email, SMS, dan media sosial untuk menjangkau konsumen secara lebih personal. Nah,
di mana juga ada model AIDA. Salah satu model yang sering digunakan dalam komunikasi promosional adalah model AIDA. Tahap pertama adalah intention, yaitu menarik perhatian konsumen. Nah, tahap kedua adalah interest, yaitu membangun ketertarikan terhadap produk. Nah, tahap ketiga itu desire, yaitu menumbuhkan keinginan untuk memiliki atau menggunakan produk. Nah, yang terakhir yaitu action, yaitu mendorong konsumen untuk melakukan tindakan seperti pembeli, mendaftar, atau mengunjungi toko. Nah, di mana komunikasi promosional ini juga dapat saluran komunikasi promosional. Nah, saluran komunikasi promosional ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran tradisional dan saluran digital. Saluran tradisional meliputi televisi, radio, surat kabar, majalah, dan pemeran. Sedangkan digital yaitu meliputi sosial media, email marketing, influencer marketing, serta berbagai platform digital lainnya. Saat ini banyak perusahaan menggunakan kedua saluran tersebut agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, terus tren dan tantangan di era digital. Di era digital, komunikasi promosional terus mengalami perkembangan. Konsumen menginginkan pesan yang lebih personal dan sesuai kebutuhan mereka. Perusahaan juga mulai menerapkan strategi omnichannel dan agar pengalaman konsumer lebih baik di berbagai platform. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan atau AI semakin meningkat untuk membantu pemasaran. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan terkait privasi data dan persaingan yang semakin ketat di dunia digital. Nah, jadi komunikasi promosional merupakan bagian penting dalam strategi pemasaran karena membantu perusahaan menyampaikan informasi, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk yang ditawarkan. Keberhasilan komunikasi promosional dipengaruhi oleh pemilihan strategi, media yang tepat, serta kemampuan perusahaan dalam mengikuti perkembangan tren digital. Nah, terus saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi berperan penting dalam membantu perusahaan berkomunikasi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah dengan adanya teknologi informasi. Proses penyampaian informasi dalam organisasi dapat dilakukan secara real time tanpa terbatas oleh jarak waktu. Nah, terus definisi dan ruang lingkup. Teknologi informasi dalam komunikasi bisnis mencakup seluruh perangkat, platform, dan sistem digital yang digunakan untuk mengelola serta menyampaikan informasi dalam organisasi. Ruang lingkupnya meliputi perangkat keras seperti komputer dan server, perangkat lunak seperti email dan aplikasi rapat online, jaringan internet, serta data yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, terdapat platform dan saluran komunikasi digital. Nah, dalam dunia bisnis terdapat berbagai platform komunikasi digital yang digunakan sehari-hari. Email digunakan untuk komunikasi formal dan penyimpanan dokumen. Video conference seperti Zoom dan Google Meet digunakan untuk rapat jarak jauh. Instant message seperti WhatsApp dan Telegram digunakan untuk komunikasi yang lebih cepat. Selain itu, perusahaan juga menggunakan internet atau portal internal sebagai pusat informasi dan kolaborasi antar karyawan. Nah, terdapat transformasi digital di dunia kerja. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi. Pada tahun 1990-an, email mulai menggantikan surat dan memo kertas. Memasuki tahun 2000-an, sistem ERP dan CRM mulai digunakan untuk mengintegrasikan data perusahaan. Pada tahun 2010-an, muncul teknologi cloud dan perangkat mobil yang memungkinkan karyawan bekerja dari mana saja. Saat ini di era 2010-an, cerdas AI dan sistem hebat menjadi bagian penting dalam dunia bisnis. Nah, terus itu keamanan dan etika komunikasi digital. Dalam penggunaan teknologi informasi, keamanan dan etika menjadi hal yang sangat penting. Perusahaan harus melindungi data dengan sistem enkripsi, autentikasi ganda, dan pengaturan hak akses yang tepat. Selain itu, setiap pengguna juga harus menjaga privasi data, menggunakan bahasa yang sopan dan profesional, menghormati hak cipta digital, serta bersikap transparan dalam menggunakan teknologi AI. Tren teknologi informasi masa kini. Nah, saat ini perkembangan teknologi informasi didominasi oleh kecerdasan buatan, cloud computing, dan sistem kolaborasi terpadu. AI membantu perusahaan melalui chatbot, asisten virtual, dan analisis data otomatis. Teknologi cloud memungkinkan akses data dari berbagai perangkat tanpa harus memiliki infrastruktur yang besar. Sementara itu, platform kolaborasi terpadu membantu tim bekerja bersama secara lebih efektif melalui fitur chat, video meeting, dan berbagi dokumen secara real time. Nah, terus itu tantangan dan strategi implementasi. Nah, meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan teknologi informasi juga
menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya yaitu resistensi terhadap perubahan, perbedaan kemampuan digital antar karyawan, banyaknya informasi yang diterima, serta biaya implementasi yang cukup besar. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu melakukan pelatihan secara berkelanjutan, memilih platform yang tepat, serta menerapkan strategi perubahan yang melibatkan seluruh karyawan. Nah, terdapat contoh studi kasus nyata. Nah, salah satu contoh penerapan teknologi informasi adalah pada perusahaan manufaktur yang menggunakan Microsoft Teams, SharePoint, dan Power Automate untuk mempercepat komunikasi dan pengelolaan dokumen. Nah, hasilnya biaya perjalanan dinas dapat berkurang dan proses persetujuan dokumen menjadi lebih cepat. Nah, contoh lainnya yaitu perusahaan fintech yang menggunakan Slack, chatbot, AI, dan Notion untuk meningkatkan komunikasi tim dan pelayanan pelanggan. Dengan teknologi tersebut, waktu respons pelanggan menjadi jauh lebih singkat dan tingkat kepuasan pelanggan meningkat. Nah, jadi teknologi informasi merupakan tulang punggung komunikasi bisnis modern. Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, perusahaan dapat meningkatkan kecepatan komunikasi, memperkuat kolaborasi, meningkatkan efisien kerja, dan lebih siap menghadapi persaingan di era digital. La Habana, al